Om Wahyu, rata-rata dari bahan yang nada kering Iya. itu hanya sekali tarikan Iya. bisa sampai bisa ngedouble sendiri itu bisa Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini support. Di sini saya bertemu lagi dengan Om Wahyu, markas Papa Muda Semarang. Siap. Sehat selalu Om Wahyu. Sehat selalu juga buat Om Agus keluarga. Baik, Om Wahyu, dari pembahasan yang Nggih. kemarin-kemarin kita bahas tentang amunisinya Om Wahyu dari Nggih. Robert Astral, terus Garong. betina yang konslet itu, Nggih. garong yang sudah laku kan banyak banget ini Om, banyak banget dari mungkin kan jenengan kan beli yang bahan atau yang sudah setengah kopling atau yang sudah jadi pun jenengan permak sampai jadi durasinya panjang kan gitu Om. Laras. Baik, Om Wahyu, untuk harga dari Om Wahyu ini kan masih dihitung masih agak murah ya Om. Ya, maksudnya murah kalau pas saya dapatnya murah. Kalau umpamanya murah terus bagus sudah masuk ke event nasional, itu harganya tetap berbeda Om. Gitu. Maksudnya kalau dalam arti murah itu maksudnya bukan burung minus. Yang penting kalau saya jual burung yang satu, ya tadi yang seperti saya ngomong sama Om Agus itu nggak ada burung minus dari markas sini loh. Maksudnya jual burung murah karena satu belum jalan gitu. Oh gitu. Nah, Baik Om Wahyu, Nggih. kalau untuk perawatan nih Om, Nggih. kadang-kadang kan kita bisa lah beli bahan yang orang butuh Nggih. ataupun sudah enak. Ini kadang-kadang dari perawatan harian itu sering-sering digantang atau memang ada trik khusus dari Om Wahyu ini yang mungkin awalnya dari durasi pendek bisa panjang atau dari trik pakan, trik mandi seperti apa? ini Om Agus itu membahas dari jantan atau betina dulu maksudnya. Jantan dulu, Om Wahyu. Kalau jantan, kalau saya upamanya beli bahan ya Om. Ini bahan saya ada yang maksudnya saya memilih bahan itu dari ini jujur ya Om. Maksudnya nggak dari nol kalau saya. Dari dulu nggak suka dari nol karena saya pribadi gini yang setengah kopling, dalam arti setengah kopling itu ada yang sudah bunyi dalam satu kali, oh nadanya kok udah kelihatan enak untuk ngeluarin kedobelan. Nah itu butuh proses satu. Untuk yang kedua itu kalau udah maksudnya untuk tahap penguncian udah ada maksudnya udah double tinggal nguatin, itu juga ada untuk beli bahannya. Untuk burung jantan kalau saya pribadi Om, kalau masih bahan tetap di rumah Om. Nanti kecuali kalau dia udah maksudnya udah ada pasangannya, maksudnya udah sekiranya saya oh ini burung udah saatnya di apa namanya di gantang lomba, baru saya kasih lomba. Saya iman untuk undangannya, soalnya kalau konslet pun untuk cari settingan di lapangan nggak mudah itu Om. Itu saya. Om, kalau saya gitu. Baik Om Wahyu. Kalau untuk teknik Om, kadang-kadang teknik ataupun yang belum bisa kita pahamin itu timing untuk jantan dikawinkan itu apa memang wajib ketika kita sudah beli yang materi yang belum ngedouble tapi sudah nada kering, durasinya pun ada yang panjang ada yang pendek, itu teknik mengawinkan itu setelah jenengan sering digantang kondangan atau memang harus dikawinkan dulu Om? Kalau untuk ngawinkan Agak itu susah, Om, nggih. ngawinkan itu kalau saya agak hati-hati karena agak hati-hatinya dalam arti gini Om, burung yang udah fix konslet macam double sampai 10 menit 15 menit kadang untuk ke kawin itu ngedrop, itu banyak sekali Om. Saya nggak cuman sekali, banyak saya maksudnya di kandang itu udah kawin double enak, malah kawin begitu kawin dia ngedrop karena gini Om, jadi burung itu tuh belum siap untuk kawin. Kalau untuk amannya ya Om, umpamanya ini udah ngedouble lah, double kira-kira mau pasangin, kalau saya pakai lepas paut dulu Om. Lepas paut jangan yang berarti paut, maksudnya betina yang kira-kira dia mau akur tapi belum mau dikawin, nanti yang kelama-lamaan dia mau kawin Om. Untuk menjaga birahinya biar ada, sambil lepas copot di lapangan sambil syukur-syukur sambil jalan. Kalau saya gitu Om. Jenengan jujur sekali Om Wahyu. Ya gimana ya Om, ya saya niatnya kan maksudnya mencari rezeki sambil hobi ya segini Om. Jadi gini Om Wahyu, ini jujur ya Om. Jujur saya kan sering saya ngonten, saya nanyain Om Wahyu dan sama narasumber lainnya itu saya praktekkan Om. Oh teknik penggacaran ada yang disinggel, ada yang disekat-sekat. Setelah teknik finishing, ini kadang-kadang kan banyak kesalahan itu dari teman-teman buru-buru mengawinkan, ataupun kita buru-buru menggantang. Kan itu kan hasilnya malah kondangan. Lebih baik finishing,
tekniknya pemberian yang tidak bisa dikawin Nggih, dulu. leres. Berarti jenengan jujur. Kalau saya begitu ya. Baik Om Wahyu, setelah diberikan untulan ataupun pasangan yang nggak bisa dikawin ini, kan kadang-kadang detailnya susah Om. Kok burung dikasih pasangan hanya tidur, makan, tidur, cabut pasang pun nggak bunyi. Itu ada trik khusus nggak Om? Ada dua itu Om. Kalau saya tetap ada, karena untuk ngunciin lobet itu tidak segampang, maksudnya mengikuti nyun sewu ya Om, narasumber kan banyak. Saya bukan cok suhu, cok apa, banyak lah Om narasumber. Kalau saya pribadi diri sendiri dan saya lakuin sendiri, maksudnya untuk ngunciin lobet itu nggak langsung, maksudnya umpamanya burung itu tidur itu sebuah proses Om. Kadang kapan untuk umpamanya Om udah burung jantan udah ngedobel. Nah terus dia kawin Om. Pertama dicabut nggak bunyi, pasti untuk orang awam pertama kan dia takut Om. Iya. Ya rata-rata ngopo ya wingi konslet kok sekarang habis kawin pasangin sangkar kotak dia ngedrop. Nggak apa-apa, lanjut terus cabut pasang itu sebuah proses. Syukur-syukur pakannya kalau saya tetap masih kenceng, masih kenceng. Nah nanti kapan burung itu akan enak untuk kalau dia sabar setelah dia betinanya nelur. Oh, gitu. Betinanya nelur kan otomatis si jantan ini nggak kena kawin Om. Gitu. Nggak kena kawin, betinanya itu fokus ke glodok terus. Nah ini kan makan kenceng nggak kawin. Nah di saat itu maksudnya titiknya apakah jantan itu bunyi atau tidak, saya di situ. Untuk yang kedua, untuk yang lebih aman itu yang tadi Om saya udah bilang sama Om Agus dengan sistem paut itu Om, maksudnya maksudnya betina lepas paut, maksudnya paut tapi nggak terlalu paut lah ya, maksudnya udah beranjak ke betina tapi yang belum mau kawin dulu Om. Gitu. Lebih aman. Baik Om Wahyu. Ini terima kasih untuk masukannya Om Wahyu. Siap. Karena yang jenengan sampaikan itu saya sudah coba Om. Di sini saya memberi pertanyaan ke jenengan akurat, sesuai, berarti jenengan jujur. Buat teman-teman disimak, jangan di skip. Ini saya mau sedetil-detilnya sama Om Wahyu. Om Wahyu, dengan pemberian untulan paut ataupun lepas paut, yang penting jantannya suka ini dan nggak bisa ngawin, ketika dicabut pasang itu kan kadang-kadang nggak ada perubahan, kan gitu Om Wahyu. Ini ketika betinanya yang diambil itu jantannya yang rajin bunyi di kandang kotak, lebih baik dibiasakan dipindah kapsul jantannya atau memang dicari enaknya Om? Kalau saya pribadi ya Om, maksudnya saya pribadi tetap semua burung itu saya untuk penggacoran burung senangnya di sangkar bulat. Kenapa Om? Kan nggak mungkin Om kalau gantang burung di sangkar kotak. Tapi ada, maksudnya dalam arti ada itu penggacoran emang ada di sangkar kotak, itu lebih praktis juga ada. Dengan sistem glodok dibuka itu sudah, maksudnya saya terapkan sendiri juga ada Om. Cuman untuk nanti udah mulai enak dia tetap dicabut ke kandang kapsul, maksudnya sering dicabut biar dia tidak terlalu nyaman di sangkar kotak. Itu pasti ada Om, ada saatnya. Nanti kalau dia udah enak di sangkar bulat ya lanjut di rumah udah mau bunyi ngedobel enak. Kalau dia udah merasa udah pasangan baru lanjut ke lapangan. Maksudnya cari set lapangan. Oh iki enaknya digacorin di bawah single, atau maksudnya dengan suapin jagung atau suapin ke air, tangkringannya maunya kayu atau plastik, itu harus dicari oleh saya Om. Om Wahyu. Siklus birahi Om Wahyu. Siklus birahi ataupun kondisi birahi si jantan sama si betina. Rata-rata kita berikan untulan yang jantan itu suka, terjadi hanya tidur, riwik, gembung, makan tidur itu toh, dan cabut pasang pun nggak bunyi. Itu diganti betina atau ditunggu sampai jantannya itu sampai ngawin? Nah ini saya ngomong ke Om Agus dulu, yang dikasih betina itu burung udah real ngedobel atau cuman gacor satu tarikan? Gacor satu tarikan. Kalau gacor satu tarikan saya nggak saya kasih betina Om. Oh nggak dikasih? Tetap saya single. Kapan dia, kan saya udah ngomong kapan dia maksudnya ada pasangan itu setelah dia ada ngedobel minimal ya 3 menit ke 4 menit baru saya kasih pasangan pun itu nggak langsung yang sekali ngawin, itu nggak saya Om. Maksudnya syukur-syukur yang lepas paut itu untuk amannya. Kalau untuk mau yang ngawin ya monggo, nggak masalah. Nanti maksudnya jangan takut kalau burung itu maksudnya dipisah terus nggak bunyi, itu suatu proses nanti seiring berjalannya waktu pakan kenceng terus di sangkar kotak betinanya nelor, insya Allah
burung itu mau. Baik. Om Wahyu, rata-rata dari bahan yang nada kering itu hanya sekali tarikan bisa sampai bisa ngedouble sendiri, itu bisa dari bisa proses, itu tanpa harus melalui proses perkawinan. Kalau saya pribadi gini Om, ada juga burung, Om Agus pasti tahu ada orang nggak suka lovebird, kadang-kadang dia buat ternak, ada konslet di ternakan, itu kan banyak yang terjadi Om. Maksudnya nggak meroses Om, nggak meroses itu dalam arti tahu-tahu burung sering nelur nggak jadi konslet, itu kan ada. Ada juga burung yang maksudnya buat masteran tahu-tahu konslet. Nah jadi kalau saya pribadi untuk burung jantan itu bervariasi ya Om. Maksudnya kalau untuk penggacoran biasanya orang seperti saya saya biasanya tetap cari materi yang setarikan udah, maksudnya udah enak, lagunya udah kelihatan udah minor ya Om, minor dalam arti minor, lanjut ke proses penjemuran. Kalau saya bahan masih awam, satu tarikan saya biasanya dibantu dengan sistem pakan sama matahari Om. Penjemuran tetap saya untuk proses yang masih awal itu loh. Gitu. Baik, Om Wahyu, kalau membahas masalah penjemuran nih, kadang-kadang jantan itu kan memang butuh penjemuran, ataupun pemberian dengan pakan kencang. Dari jantan yang sekedar disampahkan, dia sudah pembawanya enak, agak nyadot, kita coba bantu penjemuran terjadi nge-fight. Nge-fight itu wajar ya Om. Burung konslet pun pasti nge-fight. Upamanya nih Om, burung konslet di rumah udah konslet, di bawah konslet, ya contohnya aja saya kayak betina yang di belakang itu Om Agus, itu kan hampir lah kayak jantan, walah di bawah udah ngedol, di untang-anting mah udah ngedol, tapi kadang di atas pudar ngefek, itu wajar. Semua burung konslet itu pasti ada faktornya. Karena kenapa faktor itu jadi? Karena dia kurang nyaman. Dalam arti kurang nyaman, entah di tangkringannya kah, entah maksudnya dia faktornya itu dalam lingkungan sekitar belum kuat, dalam arti samping wek burung vektor pun bisa ikut ngefek juga. Berarti untuk proses penjemuran terjadi ngefek itu wajar ya Om? Wajar, nanti kan burung lama-kelamaan tetap gini Om, burung itu seperti naluri manusia, dan dalam arti seperti naluri manusia kita berjalan ala kadangnya. Upamanya dalam arti burung naluri kan tadi Om Agus bilangnya kalau jantan maksudnya ngefek dalam arti masih dijemur itu nggak apa-apa Om. Kalau bisa ya tetap di rendeng-rendeng aja. Maksudnya dalam arti biar dia nggak kepo itu loh. Kadang burung ngefek itu juga terlalu sendiri. Di sendiri kan ada yang sudah enak ngedouble, bahkan konsep Om. Ketemu burung lain ngefek, kadang keponya itu Om. Baik Om Wahyu, sampai seperti apa Om dari proses penjemuran ngefek? Apakah harus dikurangin atau memang tetap diterusin dengan proses penjemuran? Nah, kalau saya untuk bahan ya Om, bahan jantan tetap dibantu dengan proses penjemuran. Ngefek nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan dia akan mapan. Biranya naik, kalau jantan tetap mapan, nggak mungkin ngefek terus Om. Kalau saya, ya minimal kalau saya penjemuran 2 jam 3 jam sih Om. Kalau bahan, maksudnya bahan yang dalam arti itu belum konslet ya Om. Beda lagi nanti kalau membahas udah konslet, udah ngunci, saya malah jemurnya 3 hari sekali, kapan waktu dikasih jagung, kapan waktu dikasih timun, gitu kalau saya. Om Wahyu, untuk kriteria Om, kriteria dari lovebird konslet yang bisa dikonsletkan itu dari ciri-ciri badan atau dari pembawaan lagu? Kalau badan nggak ngaruh ya Om. Badan itu nggak ngaruh, paruh nggak ngaruh. Kalau dari sistem lagu juga nggak ngaruh. Kadang ada suka yang maksudnya dengan nada standar, maksudnya nada standar, konslet standar itu kan nadanya tetap nada vektor. Tapi konslet, burung konslet itu ciri-cirinya gimana ya Om? Identik dengan kayak main paruh, ya nggak Om? Kadang maksudnya gigi teruji, ada yang bunyi, ada gedek-gedek dulu. Jadi kalau untuk nada nggak ngaruh ya nggak Om? Nggak begitu ngaruh. Nggak ngaruh. Baik. Om Wahyu, dengan cara yang sama, step yang sama, metode yang sama, hasilnya sama nggak Om? Enggak, itu tergantung materi kalau saya Om. Kadang sama B, makanya saya maksudnya beli burung, saya kadang beli burung yang udah jadi, kadang beli burung yang setengah kopling, single. Kalau bahan tetap saya nyari Om. Kalau masih bahan satu gacoran, tetap saya nyarinya yang durasi. Itu jantan tetap nyarinya yang durasi Om. Kalau masih sekedar gacor, kalau udah ngedouble, yang penting materinya aman, terus syukur-syukur maksudnya dia nggak ada minus, pasti saya ambil. Maksudnya durasi sama jedanya. Kalau dalam arti jeda itu nanti
dia itu akan berjalan dengan seiringnya gantang sama klik sama pasangannya Om. Durasi pun akan berjalan ya. Jadi awalnya memang wajar kalau jantan itu durasinya menurun gitu. Wajar, Awalnya makanya panjang dengan kita beli materi yang durasi panjang, terus ketika terjadi jenengan dongkrak dari birainya terjadi durasinya memendek. pendek. Pasti ya. Om, enggak maksudnya enggak wajar tapi pasti. Nanti Pasti akan kondisi. kembali lagi dia setelah dapat betina sama Betina. jalan lapangan. Jalan lapangan nanti kapan untuk durasinya kembali? Karena untuk teluran pertama nih Om, saya ngomong maksudnya udah konslet burungnya. Kan masih pakan kenceng kalau saya. Kalau dari awal maksudnya masangin biar munci tetap saya pakai pakan kenceng dulu. Nanti kapan dia akan durasinya panjang? Setelah dia pakannya polos, jalan lapangan pasti kan dia durasi akan melar sendiri. Oh gitu. Oh. Kalau mbaknya nggak pakai vitamin Om, untuk dongkrak Kalau birainya? saya sendiri gimana ya, nggak mau nyebut pakai vitamin tidak. Kalau saya pribadi jujur cuman dari dulu main pakan saja. Main aman. Pakan sama paling-paling ya jagung sama timun itu Om. Oh, Mbak Yu pakai pakan apa? Saya pakannya campuran biasa sendiri, racikan beli di toko ya. Kadang di DM itu banyak Om. Om Ayu pakannya apa? Kalau tanya pakan tak kasih. Soalnya kan saya nggak jual pakan pribadi Om. Kalau saya belinya cuman gold coin kenari satu itu Om. Millet setengah kilo, nggak ada resep-resepan. Maksudnya saya tetap jujur. Coba pakan kencengnya saya cuman itu tok. Gitu, Pak. Berarti Boleh semua dicek di. semua tergantung dari materinya. Kalau materin nanti kalau saya ngomong pakan kencengnya gini nanti wah burungnya jadi enggak. Kalau saya itu masih tak pakan kenceng. Oh, Mbak Yu kalau itu yang suaranya seperti apa? Mino. Mengek. Iya, itu masih rawatan juga. Kalau saya ini bukannya gimana Om, ini dulu bukan burung saya. Nah, dalam arti burung dia kayak gini karena dia dulu waktu belum di sini diperawat lah, saya nggak mau nyebutin orang. Betinanya kan lepas Om. Iya. Dia terlalu over, jadi burung ini terlalu gimana ya Om? Maksudnya terlalu gacor, nggak lama nggak pasangin. Terus dia lama-lama ya burung konser gini Om. Burung konser itu rawan. Kemarin saya dapat konser di daerah Ambarawa. Itu jam 8 malam di postingan Bawen ada burung konser, langsung saya ke sana. Cuma 3.500.000. Nah, tak pantau dia bunyi Om. Wah, rezeki dapat konslet warnanya ewing lagi kan. Nah, tapi setelah saya mau pulang dan tapi ini burung ini kalau dicantelin ada mangapnya dulu. Terus saya stop. Tak DP dulu 500.000, KTA-nya saya tinggal di sana. Mas, kalau burung ini kena angin besok ada mangap 500-nya buat sampean, nanti burungnya diambil di asrama ya. Oh siap. Nah, saya udah curiga. Soalnya ada mangapnya apa? Ternyata dia kosong. Kena angin mangap. Itu karena dia terlalu gacor Om, terlalu enjoy di single. Akibatnya tetap kalau nggak lari ke lip sync nanti suaranya putus-putus itu karena telat masang itu. Gitu Om. Baik, Om Wahyu terima kasih sekali untuk informasinya. Nanti kita bahas tentang betina konslet yang biar tidak habis suaranya ataupun teknik pemasangannya seperti apa. Kalau untuk teknik jantan ini Om Wahyu sangat jujur sekali dalam mengupas ataupun betina. Sehat selalu Om Wahyu. Siap. Ditunggu dengan harga-harga murahnya. Siap Om Agus. Tadi jenengan keceplosan dengan dapat harga murah. Berarti kalau saya kasih untung 500 sudah untung ya Om? Wah, kalau rezeki udah ada yang ngatur, yang penting penumpang buat keluarga ada. Itu aja Om. Baik. Om Wahyu sehat selalu. Siap Om. Assalamualaikum.